Om Swastiastu. Kepada yang sama-sama kita hormati, Ibu Loh Putu Desi Puspaningrat, SKM MSI, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membawakan materi tentang protein. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tika sebagai moderator dan teman saya Rizky Ira Amanda, Nikadek Suci Suwardiani, dan Nikomang Tria S. Artini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Tria. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Langsung saja, yaitu mengenai pencernaan protein. Next. Pencernaan protein mengikuti proses yang sangat kaku. Tujuannya adalah untuk memecah protein menjadi komponen yang lebih kecil, yang disebut asam amino, yang digunakan untuk membangun kembali atau mengganti protein yang rusak atau mati dalam tubuh setelah pencernaan selesai. Next. Jadi, proses dari mulut dikunyah menjadi potongan kecil, makanan akan memasuki lambung, dan protein yang akan dipecah menjadi molekul dalam tubuh. Next. Selama proses kimia pencernaan protein, asam klorida bersama dengan enzim yang dikenal sebagai pepsin campuran dengan molekul protein dan melepaskan ikatan yang memegang molekul bersama. Setelah ikatan ini rusak, melalui proses yang dikenal sebagai hidrolisis, protein sudah dekat dengan menjadi asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan protein dalam lambung bisa memakan waktu hingga 4 jam. Tetapi, ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan. Next. Baik, selanjutnya yaitu metabolisme asam amino akan dibawakan oleh teman saya, Suci Suwardiani. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme asam amino. Next. Metabolisme asam amino adalah proses pertukaran senyawa atau zat yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup secara kimiawi dengan tujuan untuk membentuk protein dalam tubuh. Next. Selanjutnya, proses pemindahan gugus amino ini terbagi menjadi 2 proses, yaitu yang pertama proses transminasi dan deaminasi. Next. Proses transminasi merupakan proses katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino satu dengan yang lainnya. Proses ini, gugus amino akan dipindahkan ke salah satu 3 senyawa. Keto, 3 senyawa tersebut adalah asam pirufat, oksaloasetat, dan alfa ketoglutarat. Pada transminasi terdapat 2 enzim yang mempengaruhi, yaitu glutamat transaminase dan alinin
transaminase. Kedua enzim tersebut berperan sebagai katalis dalam reaksi transaminasi. Next. Yang selanjutnya, deaminasi. Deaminasi merupakan proses kimiawi pada metabolisme asam amino dengan tujuan melepaskan gugus amina yang berasal dari senyawa asam amino, di mana nantinya gugus amina yang sudah dilepaskan dan diproses akan berubah menjadi amonia. Secara umum, deaminasi terbagi atas dua proses, yaitu deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Selanjutnya, deaminasi oksidatif merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Biasanya deaminasi ini terjadi pada saat malam hari ketika kita tidur, dan tempat terjadinya terdapat di hati, meskipun proses deaminasi asam glutamat terjadi di kita. Yang kedua ada deaminasi non-oksidatif, adalah proses perubahan serin menjadi asam fosfat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan serin dehidratase. Selain itu, terdapat pula proses perubahan treonin menjadi alpha ketoburitat yang dilakukan oleh taurin dehidrasi. Deaminasi non-oksidatif memiliki hubungan dengan deaminasi oksidatif, di mana hasil dari deaminasi non-oksidatif yang berupa asam fosfat akan digunakan dalam proses deaminasi oksidatif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Wira. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kualitatif, uji kelarutan, dan penentuan titik isoelektrik protein. Yang pertama ada uji kelarutan protein, di mana ada beberapa cara. Yang pertama, sediakan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering, lalu masing-masing diisi dengan Aquades HCl 10%, NaOH 40%, alkohol 96%, dan kloroform sebanyak 1 mili. Ditambahkan pada setiap tabung 2 mili albumin telur. Kocok dengan kuat, kemudian amati sifat kelarutannya. Ulangi percobaan menggunakan gelatin. Dari percobaan tersebut dapat menghasilkan yaitu zat uji ada 2, yaitu albumin dan gelatin. Di mana albumin dalam Aquades dia larut, dalam HCl dia larut, NaOH juga, tetapi dalam NaOH dia tidak larut. Dalam alkohol dia larut, dan dalam kloroform dia tidak larut. Yang kedua ada gelatin, sama seperti albumin, di mana Aquades larut, HCl larut, NaOH tidak larut, alkohol larut, dan kloroform tidak larut. Protein mempunyai 2 kemampuan untuk larut pada beberapa zat pelarut, karena pada dasarnya ia bersifat amfoter. Pada protikum di atas, protein atau albumin dan gelatin tidak larut hanya pada NaOH 40% dan kloroform. Hal itu terjadi karena keduanya adalah pelarut lemak. Selanjutnya ada uji penentuan titik isoelektrik protein, di mana caranya yaitu sediakan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering, lalu masing-masing diisi dengan larutan kasein netral sebanyak 1 mili, ditambahkan pada setiap tabung 1 mili buffer asetat masing-masing dari pH 3,8, 4,7, 5,0, 5,3, dan 5,9. Kocok campuran dengan baik, lalu catat derajat
kekurangannya setelah 0, 10 menit, 30 menit. Perhatikan hasilnya, yaitu pada tabung beberapa bentuk endapan maksimal. Selanjutnya pemanasan semua tabung di dalam penegas air. Amati hasilnya, pembentukan endapan kekeruhan paling cepat atau paling cepat atau paling banyak merupakan titik isoelektriknya. Dari percobaan tersebut dapat dihasilkan sebagai berikut, di mana pada pH 3,8 di detik 0 terdapat endapan banyak. Di detik 10 endapannya pun juga banyak, dan di detik 30 endapan tetap banyak. Selanjutnya pada pH 4,7 detik 0 endapan sedikit, detik 10 endapan sedikit, dan detik 30 endapan pun tetap sedikit. Selanjutnya pada pH 5,0, 5,3 dan 5,9 hasilnya tetap sama, di mana pada detik 0 tidak ada pengendapan, detik 10 tidak ada pengendapan, dan di detik 30 pun tidak ada pengendapan pula. Setelah dipanaskan hasilnya sama dengan hasil semula, yaitu tidak ada. Pada praktikum di atas, semakin kecil pH buffer asetatnya, semakin banyak endapannya. Karena pH yang kecil dan banyak membentuk endapan, berarti selisih muatan listriknya antara yang positif dan negatifnya sama, sehingga tidak dapat bergerak dan membentuk endapan atau warna keruh. Jadi pada pH 3,8 dan 4,7 sebagai dua pH terkecil dapat membentuk endapan, karena terbentuk muatan negatif dan positif yang sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mohon diajukan di kolom komentar. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.